Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, pertama-tama Kyonghi ya. Kyonghi. Ya, Bapak Ibu yang merayakan Imlek, ya Kyonghi ya. Biarlah anugerah, kasih dan berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kita semua. Amin. Ya, sebagai orang Chinese, orang keturunan China pun juga kita juga merayakan ya perayaan Imlek. Tapi perhatikan ada hal-hal yang gak boleh kita lakukan dalam perayaan Imlek kita. Seperti kita menyembah berhala, kita bersembahyang kepada orang-orang leluhur kita, itu jangan dilakukan. Kalau kita mengunjungi saudara kita, bersiraturahmi, mengucapkan ya Imlek, itu oke. Bagi angpau itu silakan Bapak Ibu. Itu boleh, gak masalah. Iman perkataan itu yang tadi, yang lagu ini nyanyikan itu biarlah menjadi iman kita. Bahwa Allah senantiasa bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Karena gak banyak, maka gak tahu ada ayat ini Bapak Ibu. Dan ayat ini bukan sekedar ayat. Tapi ini merupakan janji Tuhan dan perkataannya Tuhan. Karena gak tahu ayat ini Bapak Ibu, maka dia gak tahu bahwa Allah ada yang senantiasa bersama-sama dengan umatnya. Sekalipun tahu ada ayat ini bahwa Allah menyertai setiap kita. Tetapi Bapak Ibu, karena dia hanya menganggap ayat ini sebagai slogan, sebagai semboyan, maka dia gak merasakan ya Allah hadir. Padahal sesungguhnya Allah bersama dengan setiap umatnya. Allah bersama-sama dengan setiap kita berjalan kehidupan kita semua. Ini disampaikan Bapak Ibu di Yohanes 14 ayat ke-16 dan 18 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perkata ini Yesus sampaikan ketika dia ada di dunia ini bersama dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Dan dia tahu gak lama lagi dia akan disalibkan, dia akan mati dan setelah itu dia akan naik ke sorga. Tapi dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa. Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan tahu Bapak Ibu kondisi keadaan murid-muridnya kalau dia enggak bersama dengan murid-muridnya. Karena itulah dia berkata, aku akan minta kepada Bapa di sorga supaya memberikan seorang penolong yang lain. Berarti sebetulnya sudah ada penolong dalam kehidupan kita. Pasangan kita itu penolong kita. Rekan-rekan kita, teman sama iman kita. Di lab itu adalah penolong-penolong kita yang Tuhan berikan. Tapi Yesus berkata, aku akan memberikan penolong yang lain. Artinya apa? Ada pribadi yang lain lagi yang Tuhan berikan. Ya kepada setiap kita semua. Dan dikatakan ia menyertai kamu. Menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ini yang Tuhan janjikan. Dan perkataan Tuhan ini digenapi di hari Pentakosta. Ya, hari ke-50 setelah Tuhan bangkit. Di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Itulah pribadi yang Tuhan janjikan. Dicurahkan kepada setiap kita orang-orang percaya. Dan seharusnya kalau kita bilang kita orang percaya, seharusnya kita tahu bahwa ada pribadi itu yang ada dalam kehidupan kita. Dan pribadi ini menyertai kita sampai selama-lamanya. Bahkan pada waktu Maria mengandung bayi Yesus, Tuhan sudah berkata, engkau beri nama dia Immanuel. Yang artinya apa? Allah selalu bersama-sama menyertai. Ini mungkin ayatnya sebagai ayat, ya ayat saja. Hafal semuanya. Tapi masalahnya apa kita sudah merasakan belum bahwa Allah itu ada bersama dengan kita. Ini masalahnya. Banyak yang kita pikir Allah hanya ada di gereja. Ketika di luar sana Allah gak menyertai kita. Kita merasa Tuhan gak menyertai kita, Tuhan gak menolong kita. Yang kita hadapi hanya apa? Masalah, pergumulan, persoalan. Sebab sungguhnya Tuhan berkata, aku menyertai kamu, bahkan tinggal dalam kamu. Ini yang sekali kita enggak sadar dan kita enggak tahu. Sekalipun tahu, kita enggak menghidupi pribadinya ini. Jadi seringkali kita berkata, Tuhan enggak ada, Tuhan enggak nolong. Tuhan hanya ada di gereja. Bapak Ibu, itu pemikiran yang salah.
Sebab dikatakan ia menyertai kamu selama-lamanya. Arti dia bersama dengan kita. Bahkan di ayat 17 dikatakan yaitu roh kebenaran. Iya, roh kebenaran dia itu Allah sendiri. Sebab Allah adalah kebenaran. Dikatakan dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia gak mengenal dia pribadi ini. Dunia gak tahu pribadi ini. Sebab memang pribadi ini bukan berasal dari dunia. Dia berasal daripada Allah. Karena itulah dunia gak mengenal pribadi ini. Dan dunia gak tahu pribadi ini. Tapi kita mengenal dia. Tuhan beri kuasa pada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Sejak itulah kita adalah dari Allah. Seharusnya kita mengenal pribadinya dia. Saat kita buka hati menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Kita dari Allah. Dan seharusnya kita mengenal pribadi ini. Bahkan dikatakan dia menyertai kamu. Tinggal dalam kamu selama-lamanya. Kalau kita bilang kita nggak tahu, kita mengenal. Berarti kita mesti tanda tanya. Apakah kita sudah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Orang yang lahir daripada Allah, anak Allah, itu pasti mengenal pribadinya ini. Karena dia dari Allah. Kalau kita nggak dari Allah, kita bukan anaknya Allah, kita nggak kenal pribadi ini. Dunia nggak kenal pribadi ini. Karena dia adalah kebenaran. Karena dia adalah Allah sendiri. Karena itulah kalau kita nggak tahu dan kita mengenal pribadi ini, kita mesti bertobat. Berarti kita belum buka hati, belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita nggak mengenal pribadi ini. Kita tahu pribadi hanya di gereja. Ketika kita berdoa dia hadir. Ketika kita berseru baru dia hadir. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Dia bersama dengan kita. Bahkan dikatakan di Roma 8 ayat 28, dia bekerja dalam kehidupan kita. Jadi kita melakukan apapun juga dia ada bersama dengan kita. Kita bekerja, kita melakukan sesuatu, kita perjalanan, sedang tidur pun juga dia bekerja dalam kehidupan kita. Dan dikatakan semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Kalau kita mengasihi dia, kita percaya bahwa dia tinggal dalam kita dan dia bekerja bersama dengan kita. Kita enggak sendirian Bapak Ibu, sebab kita daripada Allah. Ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Bapak Ibu, ketika dia pergi ke sorga dikatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya apa? Kita enggak punya bapak, enggak punya ibu. Yatim piatu kan enggak punya bapak, enggak punya ibu ya. Tapi dia berkata, aku enggak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Bahkan dia berkata, aku akan datang kembali ya kepadamu. Jadi sungguhnya pribadi yang Tuhan janjikan itu nanti kelak ketika datang yang digenapi Pentakosta hari ke-50. Itu Allah sendiri turun lagi ke dunia. Ya tapi dalam pribadi yang namanya Holy Spirit, Roh Kudus. Pribadi Allah yang ketiga. Jadi kekristenan itu bukan sekedar agama. Agama itu mengajarkan untuk kita melakukan perbuatan baik, untuk kita cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tapi kekristenan adalah hubungan dengan Tuhan. Dimana Tuhan turun ke dunia ya untuk mencari orang-orang yang mau percaya kepadanya. Supaya dengan percaya kepada Tuhan Yesus disalibkan, dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Enggak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Tapi Tuhan menyertai orang percaya sampai kesudahan akhir zaman. Jadi kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi hubungan pribadi antara Tuhan dengan orang-orang percaya. Ini yang kita mesti tahu Bapak Ibu. Jadi kita nggak sendirian. Dia tahu kalau dia naik ke sorga, kalau kita sendirian kita pasti akan kembali kepada kehidupan yang lama. Kehidupan dalam dosa, kehidupan dalam daging, jatuh dalam dosa, bangun jatuh lagi Bapak Ibu. Karena itulah dia memberikan pribadi yang ketiga, yaitu dia sendiri. Kalau kita bicara tentang namanya Holy Spirit atau Roh Yesus atau Roh Bapa, itu tiga pribadi, tapi sungguhnya mereka satu. Kalau tiga, tapi kalau dari sini satu. Ya kan ya? Ini ilustrasi aja Bapak Ibu. Roh Bapa, Roh Anak, Roh Kudus, tiga jadi satu. Jadi sungguhnya pribadi yang Tuhan janjikan, Holy Spirit itu adalah pribadi Yesus sendiri. Itulah Allah sendiri, itulah roh kebenaran. Dan dia menyertai setiap kita semua. Bapak Ibu, ini yang Tuhan janjikan. Memberikan penolong kepada orang percaya yang akan menyertai selamanya. Garis bawahi, menyertai orang percaya. Kalau kita orang percaya,
Artinya apa? Dia menyertai kita. Dia tinggal di dalam kita. Jadi nggak hanya di gereja, dia menyertai kita. Dimanapun kita berada, dia menyertai kita. Ini yang Tuhan janjikan. Kita nggak sendirian, kita nggak yatim piatu, tapi ada Allah bersama dengan kita. Pribadi yang ketiga, Holy Spirit yang menyertai kita. Nah Bapak Ibu, apa fungsi peranan daripada Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya atau setiap kita yang percaya Bapak Ibu? Penolong yang akan menjadi sahabat orang percaya. Dia akan menjadi sahabat setiap orang percaya. Jadi hubungan dengan Tuhan bukan sebagai hubungan lagi Allah pencipta alam semesta, tapi sebagai seorang sahabat. Bukan lagi sebagai bapak dengan anaknya, tapi sebagai seorang sahabat. Seorang sahabat, Bapak Ibu, sahabat tuh di mana teman yang kita bisa ceritakan, bisa curhat, bisa minta solusinya, itu bisa sahabat. Saya punya anak, seringkali dia gak bisa cerita dengan saya, orang tuanya, dengan saya atau dengan Kartika. Tapi cerita temennya. Nah teman ini nyampe ke kita Bapak Ibu. Kenapa gak cerita ke saya? Gak tahu tuh Om, Tante, cerita ke saya. Tapi Om tahu ya kan ya? Iya, jangan cerita-cerita Om ya. Nah itu sahabat Bapak Ibu. Sahabat adalah orang yang selalu mau mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya. Nah ini Roh Kudus Bapak Ibu. Penolong yang menjadi sahabat orang percaya di mana dia akan memberikan saran atau perintah yang untuk kita lakukan. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, pribadi ini sebagai penolong, sebagai sahabat kita, dia akan menghibur setiap kita. Ketika kita ada pergumulan masalah, dia akan menghibur kita. Dia akan memberikan kekuatan. Seorang sahabat dicerita dengan masalahnya, kamu jangan takut, ayo kamu bisa. Dan pasti dia akan memberikan saran-saran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena adalah dia pribadinya Allah. Karena dia roh kebenaran. Kalau Bapak Ibu curhat kepada manusia, kepada orang, saran pun juga atau solusi pun juga pasti solusi cara manusia. Dengan cara dunia. Gimana nih ya untuk bisa masalah beres ini? Allah gampang sudah kasih duit aja. Semua kasih duit habis perkara. Seperti itu cara dunia. Tapi cara Tuhan enggak seperti itu Bapak Ibu. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ikuti prosedur, ikuti aturan-aturannya. Tapi kalau dunia tuh pasti cara pintas. Itu yang disampaikan. Bahwa dia pribadi yang selalu siap untuk menghibur kita. Bahkan dikatakan di sini dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi dia pribadi akan mengajarkan kita. Karena dia Allah sendiri. Mengajar kita apa? Mengajarkan kita kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita yang gak ngerti ketika baca firman Tuhan. Tanyalah kepada pribadi sahabat kita ini. Ini maksudnya apa sih ya? Pasti dia akan menyingkapkan. Ngasih tahu. Karena dia adalah Allah sendiri yang mengajarkan kita segala sesuatu untuk kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab dia adalah roh kebenaran. Pasti ajaran pun juga ajaran kebenaran. Ajaran sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia membantu kita. Ingatkan mungkin firman Tuhan yang sudah kita baca. Diingatkan kembali. Mungkin dalam pergumulan, ada masalah sakit penyakit. Roh Kudus berkata, jangan takut. Oleh bilur-biru Yesus kamu sembuh. Dia ingatkan kita, kamu jangan takut. Ada Tuhan yang memberikan kamu kekuatan dan penghiburan. Jadi apa yang pernah kita baca, itu akan diingatkan kembali oleh Roh Kudus ini. Dia adalah roh penghibur. Dia akan memberikan hiburan pada kita, tuntunan kepada kita. Bahwa kita berjalan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, nolong yang menjadi sahabat orang percaya, di mana dia akan memberikan solusi untuk setiap kita semua, menghibur kita. Kemudian Bapak Ibu, pribadi sebagai sahabat setia yang selalu ada dan siap membantu kita. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dia bersama dengan kita selama-lamanya. Dia gak pernah meninggalkan kita. Gak pernah membiarkan kita. Tapi dia selalu bersama-sama dengan kita. Kalau saya berkata kepada anak saya, Papa gak pernah ninggalin kamu, gak pernah membiarkan kamu, gak bisa ditepati Bapak Ibu. Karena saya terbatas. Saya mesti melakukan aktivitas, saya mesti kesini, saya akan tinggalkan dia. Kalau berkata sekali gak pernah meninggalkan artinya selalu bersama. Tapi ini yang Tuhan janjikan, ia menyertai selama-lamanya. Artinya apa? Dia selalu bersama kita. Dia selalu ada dan siap
membantu orang percaya. Kita orang percaya. Roh Kudus dari bahasa Yunaninya itu parakletos. Yang artinya apa? Penolong, pendamping, pembela. Kalau di dunia ini, kalau kita dalam masalah di pengadilan, kita perlu seorang pengacara, advokat yang ngerti akan hukum. Kita akan dibantu, dibela oleh pengacara ini. Karena kita nggak ngerti hukum. Nah demikian juga, ini parakletos akan menolong kita, mendampingi kita, membantu kita, pengacara kita dalam kita menjalani kehidupan dalam dunia ini. Dia akan menghibur kita, bahkan dia akan menegur kita kalau kita salah. Dan dia menolong kita kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Ini parakletos. Ini yang Tuhan janjikan kepada setiap kita semua. Yang selalu siap sedia, selalu siap menolong kita semua. Masalahnya kita nggak tahu Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu lah, kita nggak pernah mendapat tuntunan daripada pribadi ini. Karena kita nggak tahu ada pribadi menyertai kita, tinggal bersama dengan kita. Akibatnya apa? Kita berjalan seperti sendirian. Semua pakai kekuatan kita, semua pakai pikiran kita, kemampuan kita. Padahal sesungguhnya ada pribadi yang tinggal dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak pernah memanfaatkan, tanda kutip, atau mengajak dia dalam step-step kita dalam kehidupan kita ini. Nah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, pribadi ini akan terbuka. Karena dia adalah pribadinya Allah. Dia akan menceritakan semua apa yang menjadi keinginan Allah bagi umat-umatnya atau bagi orang percaya. Ketika Allah akan menghanguskan Sodom dan Gomora, dia berkata kepada Abraham. Abraham sahabatnya Allah. Dikatakan, Abraham, aku akan menghanguskan Sodom dan Gomora. 18 Kejadian 18 dikatakan, Abraham berkata kepada Allah sebagai seorang sahabat, kalau boleh 50 orang benar di sana, jangan dihanguskan ya. Oke. Ada 50 orang benar di Sodom Gomora, aku gak hanguskan. Abraham sebagai sahabatnya Allah, karena Allah menganggap dia sebagai sahabat, demikian juga Abraham sebagai sahabatnya Allah bilang, kalau boleh 45, Tuhan ada orang benar di Sodom Gomora, bisa gak jangan dimusnahkan? Oke 45. Nawar lagi Abraham 40, oke 40, 30, oke 30, 20, oke 20 sampai akhirnya 10 ya Tuhan. Ya udahlah, bungkuslah 10. Ya oke 10, deal. Aku gak hanguskan Sodom dan Gomora kalau ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora. Nah sahabat itu bisa ngobrol, bisa berkomunikasi, bisa dialog, bisa tawar-menawar Bapak Ibu. Ini Abraham dengan Allah. Abraham singkapkan rahasianya kepada Abraham, dia akan menghanguskan Sodom dan Gomora. Abraham bernegosiasi sebagai sahabatnya Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita bilang kita sahabatnya Allah, kita pun juga akan ceritakan semua pergumulan kita, semua masalah kita. Tapi akhirnya Sodom dan Gomora dimusnahkan karena hanya 8 orang yang ada di sana orang benar. Lot dan cucu mantunya 8 orang akhirnya dimusnahkan. Tapi di sini kita bisa ngambil sebagai sahabat kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Bahkan dia akan ceritakan semuanya kepada kita. Semua gak ada yang tertutup bagi seorang sahabat. Dia akan singkapkan semua rencananya untuk kita semua. Bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu yang terbaik untuk kita semua. Dia akan singkapkan hal-hal yang tersembunyi yang hanya disampaikan kepada seorang sahabat. Kalau kita sahabat, kita akan tahu ya apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kalau kita sahabat itu juga, kita akan juga sampaikan apa yang menjadi isi hati kita, pergumulan kita. Jadi Bapak Ibu, jadi pribadi yang Allah berikan itu penolong, itu bukan sebagai pribadi Allah pencipta alam semesta. Bukannya sebagai bapak, tapi dia sebagai seorang sahabat. Sahabat adalah orang yang bisa kita ajak ngobrol, curhat, kita ngajak diskusi, itu seorang sahabat. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita membangun hubungan dengan Roh Kudus sebagai seorang sahabat? Sahabat itu orang yang dekat dengan kita. Untuk dengan kita harus membangun hubungan. Bapak Ibu punya sahabat di sini? Ada sahabat Bapak Ibu? Pasti punya ya. Nah sahabat kita bisa ngobrol, bisa chat, bisa WA-an, ya gini ya. Nah semakin sering itu maka semakin dekat hubungannya. Nah demikian juga kalau kita bilang dia adalah sahabat kita, seharusnya kita sering chat dengan dia atau WA-an dengan dia. Artinya apa? Kita sering ngobrol dengan dia. Kalau pagi-pagi bangun, ya sapalah. Selamat pagi ya Tuhan. Selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang baru. Kalau melakukan sesuatu pun juga, Tuhan, Roh Kudus tuntun pimpin ya langkah-langkah saya ya. Biar saya berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau siang juga, Tuhan terima kasih untuk siang hari ini. Sebentar saya mau makan siang, Tuhan terima kasih. Ya sering-sering komunikasi ya dengan pribadi ini.
sering kita komunikasi, maka dia akan menjadi sahabat kita yang dekat. Tapi kalau kita gak pernah komunikasi, maka kita akan semakin jauh. Kalau kita mengakui dia hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan sering ngobrol dengan dia. Ngobrol dengan Roh Kudus. Dan dia akan bicara dengan kita. Memberikan solusi, saran, langkah-langkah untuk kita berjalan dalam kasih-Nya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, caranya bagaimana? Ya, mengakui bahwa dia ada dalam hidup kita. Dengan apa? Sering-sering berkata-kata, berbicara dengan Roh Kudus. Gak usah berkata-kata, Roh Kudus selamat pagi ya. Tersangkanya Roh Kudus selamat, tersangkanya orang gila lagi Bapak Ibu. Cukup dalam hati aja, Tuhan terima kasih. Tuntun pimpin saya ya Tuhan. Dalam hati aja Bapak Ibu, gak usah perkatakan. Dengan gitu kita yang mengakui bahwa dia hadir dan dia bersama dengan kita. Dan dia berjalan bersama dengan kita. Yang kedua, kalau membangun hubungan dengan Roh Kudus sebagai sahabat, dengarlah suaranya. Dengarlah perkataannya. Cara bagaimana bisa melalui baca firman Tuhan, merenungkannya. Iya, enggak harus mendengar suara Tuhan secara audible. Atau Tuhan berkata-kata, Susanto sahabatku. Enggak seperti itu. Kalau situ saya kabur Bapak Ibu. Dia berkata-kata melalui firman-Nya. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yang kita baca dan kita renungkan, dia akan berkata-kata. Dan dia akan menuntun kita berjalan terus. Dia akan beri kita solusi lewat firman-Nya. Gak hanya dengan firman-Nya Bapak Ibu, juga mulai perkataan-perkataan mungkin teman kita, teman rohani kita. Di cool atau di live Bapak Ibu. Perkataan yang membuat kita bangkit. Membuat kita semakin bergairah dengan Tuhan. Itu perkataan Roh Kudus. Karena perkataan Roh Kudus itu sejalan dengan firman Tuhan. Kalau gak sejalan, hati-hati Bapak Ibu. Itu bukan perkataan Roh Kudus. Begitulah kita harus baca firman Tuhan. Dan nanti dia akan ingatkan kita apa yang kita sudah baca. Dia akan menuntun kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, hidup dipimpin dan mengandalkan roh. Ya, dalam segala hal. Yang ketiga, sering-seringlah bertanya sama Tuhan. Dalam setiap keputusan, selalu andalkan dia. Seperti ketika Abraham dengan Lot. Ya, ketika jumlah mereka bersama-sama, ternaknya banyak. Dan Abraham berkata, kita gak bisa lagi bersama-sama Lot. Ternak kamu dan ternak saya banyak, kita harus berpisah. Apa yang Lot lakukan? Dia melihat daerah Sodom dan Gomora itu bagus sekali untuk ditempati. Maka dipilihlah. Dia gak bertanya sama Tuhan. Dan akibatnya apa? Sodom dan Gomora itu Tuhan musnahkan karena sana orang-orang jahat. Abraham apa yang lakukan? Dia dapat sisanya tapi dia serahkan kepada Tuhan. Ya tanah miliknya. Dan Tuhan memberkati Abraham. Jadi Bapak Ibu, hiduplah dengan mengandalkan Tuhan. Hiduplah dengan senantiasa dituntun oleh Tuhan. Bertanya sama Tuhan, apa yang saya lakukan Tuhan? Step by step. Ini yang kita lakukan. Dulu ya Bapak Ibu, udah lama ya. Ketika saya ingin membeli kendaraan mobil. Ada dua pilihan waktu itu Bapak Ibu. Ya, mobil yang A, mobil yang B. Mobil yang A itu bagus banget. Bodinya kinclong seperti baru. Tapi yang mobil satu lagi itu kurang bagus. Tuhan bilang, yang ini belinya. Saya bilang, Tuhan ini Tuhan. Ini bagus Tuhan, seperti baru. Kinclong, ini mau udah jelek Tuhan. Masa ini sih? Saya beli yang ini Bapak Ibu. Gak lama masuk bengkel. Iya, bodi bagus, mesinnya hancur. Tuhan berikan yang ini, tapi saya gak percaya Bapak Ibu. Nah itu, kita tanya Roh Kudus, tapi kita ngikutin dia, jalan sendirian Bapak Ibu. Akibatnya apa? Pasti demi masalah kita akan hadapi. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan ikuti apa yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan berkata, jangan masuk. Itu dilarang masuk, itu perboden. Gak ada polisi Tuhan, gak apa-apa. Kita masuk. Akhirnya ya ada masalah pasti. Tuhan ingetin kita, seringkali kita bandel ya. Ada rekan saya bilang, lo plat nomornya jangan dikasih master, emang motor lo pilek. Iya salah, anak Tuhan harus mencerminkan siapa Tuhan. Seringkali kita bandel ya, gak apa-apa lah. Pada nanti gue ditangkep, ya lu tangkep salah sendiri kan, lu salah jalan sih. Iya kan ya, seringkali seperti itu. Tapi kalau kita mau mengandalkan Roh Kudus, dia akan ingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Dan dia akan bawa kita terus hidup dalam kasih anugerahnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah dampak Roh Kudus tuh sebagai teman baik tuh apa dalam kehidupan kita dampaknya? Dampaknya Bapak Ibu, dia akan mengubahkan karakter kita menjadi serupa seperti Kristus. Karena kita bergaul dengan Tuhan, maka terimpartasilah karakter Tuhan. Karena kita melakukan apa yang Tuhan mau. Mengasihi, menolong, itu semua terimpartasi dalam kehidupan kita. Dengan siapa bergaul, itulah kita akan menjadi seperti tersebut. Kita bergaul dengan Roh Kudus sebagai sahabat, maka kita akan menjadi seperti Yesus Tuhan.
Kalau kita bergaul dengan seorang penjudi, kita pasti akan menjadi seorang penjudi. Betul ya? Karena akan terimpartasi ke bawah. Kita bergaul dengan orang yang suka membaca, pasti juga akan terbawa menjadi orang yang suka baca. Demikian kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, maka akan terimpartasi karakter kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Akan mengubahkan karakter kita menjadi serupa seperti Kristus. Kemudian hidup kita akan berbuah dan membawa dampak. Ada buah-buah yang kita hasilkan. Ada buah roh yang jelas, ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesetiaan, ya lemah lembut, ya sebagainya itu ada dalam kehidupan kita semua. Kehidupan kita berdampak, Bapak Ibu. Berdampak bagi jiwa-jiwa. Jadi terang menjadi garam bagi jiwa-jiwa. Kemudian apa? Dia akan memberikan hikmat dalam kita mengambil keputusan. Ada hikmat Allah yang Tuhan berikan untuk kita melangkah dalam rencananya Tuhan. Seringkali kita melangkah tanpa bertanya. Udah mentok baru nanya Tuhan. Tapi kalau kita tanya Tuhan dulu pasti kita akan tuntun step by step. Dia akan memberikan kita jalan yang benar Bapak Ibu. Ini akan mengubahkan kita. Iya menjadi seperti Salomo ketika dihadapkan oleh dua orang wanita yang bawa satu bayi. Dua orang wanita ini mengakui bayi ini. Hikmat Allah tercurah atas Salomo. Raja yang berhikmat Tuhan berikan. Ya udah dibelah aja anaknya. Satu bagi ke dia, satu bagi ke ibu ini. Nah ibu yang sejati kan pasti gak tega anaknya itu kan dipotong. Pasti dia udah ambil aja. Ketahuanlah siapa ibu aslinya. Itu hikmat Allah tercurah. Demikian juga kalau kita dalam pergumulan masalah kita. Dia akan berikan kita solusi. Cara yang tepat untuk kita bisa melakukan apa yang kita lakukan. Karena dia pribadi. Nah jadi Bapak Ibu kesimpulannya. Kalau bisa simpulkan ya jadikanlah Roh Kudus sahabat karib dalam hidup kita. Sering-seringlah kita ngobrol dengan dia. Sampaikanlah semua isi hati kita kepada dia. Maka dia akan menuntun step by step kita. Dia adalah roh penghibur. Dia adalah rohnya Allah. Dia akan menolong kita, bawa kita kembali dalam jalannya Tuhan. Undanglah dia Roh Kudus senantiasa dalam kehidupan kita semua. Sering-seringlah bercakap-cakap. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Maka dia akan terus berkaya dalam kehidupan kita semua. Amin. Ayat terakhir Bapak Ibu dikatakan 2 Korintus 13 ayat 14 berkata Tuhan Yesus memberkati kita semua. Allah mengasihi kita. Tetapi Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Kalau kita jadikan dia sahabat, maka dia akan menjadi sahabat kita. Sahabat yang setia. Yang siap menolong kita, yang siap membantu kita, siap membawa kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Yuk mari kita berdoa.